Kementerian Luar Negeri tidak pernah berhubungan dengan pihak Israel dalam menjalankan politik luar negeri maupun diplomasi atas konflik Israel-Palestina dan atas isu Palestina itu sendiri. Kementerian Luar Negeri senantiasa berpegang pada amanah konstitusi. Sebelumnya, isu hubungan Indonesia-Israel ini juga sempat hangat di akhir November 2020 lalu saat Kemenkumham membuka calling visa untuk beberapa negara, salah satunya Israel. Kebijakan calling visa untuk beberapa negara itu dibuka untuk mengakomodasi hak-hak kemanusiaan para pasangan kawin campur hingga tujuan investasi, bekerja, dan bisnis. Melakukan atraksi dalam bentuk yang sangat terbuka ya. Kita tahu Konferensi Asia Afrika, ada Menteri Ruslan Abdul Ghani mengatakan ini adalah the last chapter in the book of old colonialism. Bahkan dia sebutkan ini adalah bagian terburuk dan tergelap dalam sejarah manusia. Jadi memang itu satu hal yang sangat konsisten dilihat dari tones yang dikirimkan oleh misalnya Bu Menlu sebagai wakil presiden, artinya pembantu presiden dalam hal kebijakan luar negeri, bahwa kebijakan tentang perjuangan kemerdekaan Palestina itu berada dalam jantung dan hati rakyat dan pemerintah Indonesia. Jadi sebenarnya dari sisi kebijakan luar negeri itu berlangsung secara konsisten. Yang bermasalah adalah sekarang diperdebatkan terkait calling visa. Sebenarnya itu suatu hal yang betul memang telah berlangsung lama dan itu terkait dengan people to people contact. Misalnya ini kan di layar ditayangkan bagaimana ada tempat-tempat yang menjadi subjek kunjungan bagi masyarakat Indonesia, dan kita tidak bisa pungkiri itu sebagai satu realita ya. Kita ada kunjungan yang sebenarnya secara mobilitas manusia orang Indonesia kayak ke Israel, katakanlah kita sebut misalnya wilayah yang disebut dengan Al-Quds, Yerusalem Timur, itu kan sekarang di bawah otoritas atau pengelolaannya, perizinannya melalui Yordan, lalu kemudian ke sana itu lebih mudah daripada orang Israel ke Indonesia. Jadi dari sisi penerapan calling visa sebenarnya kalau dia betul-betul restricted dan betul-betul ketat, maka dia sesungguhnya membatasi karena dia harus melalui clearance house penyaringan yang betul-betul ketat. Kenapa ada seorang datang ke Indonesia dan seterusnya. Tapi kemudian yang memang harus selalu diantisipasi atau dikaji adalah apakah memang kebijakan tentang opsi membuka atau melanjutkan tidak adanya hubungan diplomatik Indonesia-Israel ini menjadi opsi yang sangat prioritas bagi Indonesia. Apakah ini sangat prioritas sehingga harus diwacanakan? Sementara kita tahu ada tema tentang Indo-Pasifik yang lebih prioritas bagi kita. Klaim sepihak Israel disinyalir untuk merapatkan barisan setelah sejumlah negara yang menormalisasi hubungan dengan Israel bertambah 5 negara dalam 4 bulan terakhir. Kesepakatan itu didorong upaya Amerika Serikat untuk membentuk barisan persatuan menghadapi ancaman Iran dan membalikan pengaruh regional Teheran. Gelombang normalisasi, saya nyebutnya gelombang, karena dalam 4 bulan sejak Agustus itu udah 4 negara. Dimulai dari Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan terakhir Maroko. Ini Indonesia, kalau saya melihat, 2 target utama normalisasi yang ingin dicapai oleh pemerintahan Trump dan Netanyahu adalah Indonesia dengan Arab Saudi. Kenapa? Kenapa 2 negara ini penting? Karena 2 negara ini punya posisi prestisius di dunia Islam. Pertama Arab Saudi sebagai kiblat umat Islam, yang kedua adalah Indonesia. Dan saya melihat strateginya adalah bagaimana pemerintahan Trump atau Netanyahu mencoba mendekati Saudi, dan dari Saudi, karena kita lihat semuanya rata-rata Uni Emirat Arab, Bahrain maupun Sudan atau Maroko itu ada peran Saudi di sini untuk membujuk atau tanda kutip menekan. Ya, saya lihat juga Arab Saudi mungkin akan mencoba mendorong Indonesia lebih dulu dan untuk Nah, masalah normalisasi di sini kan semua ada tingkatannya kalau saya lihat. Jadi tingkatan paling tinggi sampai pada tahapan hubungan diplomatik. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kalau kita menolak sama sekali hubungan antara Indonesia dan Israel, termasuk konteks ekonomi, kerjasama ekonomi, kenapa sampai sekarang apa yang sudah dicabut oleh Gus Dur, larangan hubungan swasta ke swasta antara Indonesia dan Israel, tidak pernah diterapkan kembali larangan itu? Maksud saya, kalau kita mau konsisten, tidak ada hubungan sama sekali, ya kerjasama ekonomi yang dibolehkan dibuka oleh Gus Dur, yaitu harus dilarang kembali.
Indonesia memang tidak pernah memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Dalam 75 tahun sejak Indonesia merdeka, beberapa kali Israel berusaha mendekati Indonesia. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, 4 tahun setelah Indonesia merdeka, Israel menyampaikan ucapan selamat. Mereka mengirimkan telegram kepada Wapres Muhammad Hatta berisi pengakuan atas kedaulatan Indonesia, tetapi tidak ditanggapi. Pada masa Presiden Soeharto tahun 1980-an, Indonesia dikabarkan membeli lebih dari 30 pesawat tempur Skyhawk dari Israel. Di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, Gus Dur mencabut larangan dagang dengan Israel. Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Menlu Hasan Wirayuda ditemui Menlu Israel Silvan Shalom secara rahasia di tengah KTT PBB di New York. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Jokowi mengajak negara-negara yang tergabung dalam OKI, Organisasi Kerjasama Islam, untuk memboikot produk-produk Israel. Namun Indonesia kembali membuka calling visa untuk sejumlah negara, termasuk Israel. Solidaritas Indonesia dan bangsa Palestina memang dikenal kental. Putusnya jalinan Indonesia-Israel pun tak lepas dari solidaritas terhadap bangsa Palestina. Itulah pilihan yang dinilai harus dipegang erat pemerintah. Berharap betul pemerintah, karena ini soal konstitusi, itu konsisten. Yang kedua, jangan bermain api. Dan yang ketiga, bukalah secara terang-terangan di depan publik. Jangan main diam-diam, tahu-tahu nanti ini timbul masalah yang sangat serius, gejolak di kalangan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, umat Islam di Indonesia.